perkenalkan kami dari kelompok Ribosom. Arti dari Ribosom ialah raih impianmu dengan berusaha dan optimis. Semangatlah karena mimpimu membuatmu eksis. Kan saya Yosef Markus Yuven Birif dari kelompok 21 BSLT 2 2025 dan akan berdiri sebagai moderator. Kemudian di paling ujung sini, Perkenalkan, nama saya Andi Zahir Palante, akrab disapa sebagai Zahari. kemudian Perkenalkan, saya atas nama Farhan Marwani, biasa dipanggil Hana. dan Pace di belakang. Perkenalkan, nama saya Dimon Fabian Sandi, biasa dipanggil Fabian. Perkenalkan, nama saya Faiza Nisa Putri Rafa, biasa dipanggil Farah. Saya Didi Suna Malika Narudin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maharani, biasa dipanggil Lulu. Halo, saya Widya Oktavia Naftali, biasa dipanggil Widya. Halo, saya Rafida Aziza, akrab disapa Rafida. Halo, saya Dimas Menatiko, biasa dipanggil Tiko. Halo, saya Dija Rahman, biasa dipanggil DJ. Wah, luar biasa ya teman-teman. Oke, kami di sini akan duduk membahas mengenai Plan of Action Digital Innovation and Adaptable Learning for Optimized Growth yang disingkat dengan Dialog. Oke, kami akan membahas apa sih konsep dari hal-hal yang kami bicarakan, contohnya dialog. Sebelum itu, kami akan meminta Kakak Zakari untuk menjelaskan. Baik, jadi dari tema yang sudah diusulkan oleh Markus tadi, dapat kita ambil dua kata penting. Yang pertama adalah inovasi digital, yang dimana inovasi digital ini dapat kita artikan sebagai hal yang mendorong transformasi dalam suatu hal. Apakah itu dari metode yang dapat kita katakan sebagai metode kuno, menjadi metode yang dapat diberikan sedikit bantuan dari bantuan teknologi sehingga pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Kemudian poin yang kedua adalah yang dapat kita ambil adalah pembelajaran adaptif, yang dimana pembelajaran adaptif ini dapat kita artikan sebagai hal yang dapat memastikan bahwa kita dapat beradaptasi terhadap suatu perubahan tersebut menuju perubahan yang digitalitatif. Nah, antara dari kedua poin tersebut, antara inovasi digital dengan pembelajaran adaptif harus balance antara satu sama lain, tidak boleh satunya melebihi di antara yang lainnya. Nah, mengapa? Karena apabila inovasi digitalnya lebih tinggi daripada pembelajaran adaptifnya, otomatis kita akan mungkin istilahnya lebih tertindih oleh teknologi kita sendiri. Kita dapat bersifat lebih bergantung dengan teknologi sehingga pekerjaan kita dapat terancam dengan adanya teknologi ini. Nah, sedangkan apabila pembelajaran adaptifnya sangat terlalu tinggi dan inovasinya tidak ada, maka tidak terdapat inovasi yang harus kita pelajari. Mungkin itu saja dari saya. Wah, kerennya berarti harus berdampingan ya, Kak? Wah, luar biasa. Pertanyaanku, Kak, kira-kira tren terbaru dalam dunia digital dan pendidikan apa saja sih? Tapi sebenarnya saya mau minta Kak Faiza. Mana Kak Faiza? Saya. Oh, ini ya. Nah, tolong dong jelaskan apa itu tren terbaru dalam dunia digital dan pendidikan. Oke, jadi kalau misalnya dibilang tren terbaru dalam dunia digital sama pendidikan, itu dia kayak kombinasi antara bagaimana caranya seseorang itu bisa menjalankan sebuah pendidikan tapi dia itu lewat digitalisasi. Contohnya itu yang paling mudah itu biasa kita pakai Quizizz atau Kahoot. Itu kan kayak bahkan di fakultas kita tercinta juga biasa kayak pembelajaran anatomi, kita itu sebelumnya mulai materi kita pakai Quizizz dulu. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua itu bisa melalui proyeknya itu bisa mungkin kayak buat poster, tapi kan poster itu tidak selamanya harus kayak butuh fisik. Kita bisa buat posternya itu lewat poster digital, kita bisa bagikan di media sosial. Jadi kita itu memberikan pendidikan lewat digitalisasi. Kemudian yang terakhir itu ini kayak versi susahnya, kalau misalnya kita itu bisa gunakan big data untuk melakukan analisis. Analisisnya ini maksudnya kayak misalnya seseorang dia itu punya metode pembelajarannya sendiri. Nah, kita itu menggunakan big data untuk melakukan analisis bagaimana caranya dia bisa mendapatkan metode belajar yang dia cocok di metode belajar tersebut. Kurang lebih itu saja sih dari saya. Wah, keren ya. Berarti jelas sekali ya bahwa teknologi ini sungguh membantu sekali bahkan dalam dunia pembelajaran ya. Terus Kak Malika. Iya.
Mau tanya dong, bagaimana teknologi digital mengubah dunia bisnis dan pendidikan kita? Oh iya, jadi toh kita mulai dulu di bagian di konteks bisnisnya. Nah, jadi pas digitalisasi ini sudah merevolusi dari model penjualan tradisional. Banyak kayak perusahaan yang sebelumnya menggunakan kayak metode penjualan yang bisa kita bilang sistem konvensional lah. Dia ini sekarang beralih ke platform digital. Kenapa? Nah ini tuh karena dia itu memungkinkan usaha-usahanya itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, yang bisa meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Terus salah satu keuntungan utamanya dari digitalisasi adalah kemampuannya untuk melakukan transaksi secara real time. Jadi kayak bayangkan toh jarak antara penjual sama pembeli itu kayak seolah-olah tidak ada lagi. Jadi kayak ini salah satu fiturnya yang kayak penting di revolusi industri 4.0. Terus Kayak Shopee gitu. Iya. Astaga. Astaga, sebut merek. Lanjut Kak, Nah, lanjut. jadi tuh perusahaan ini dapat berinteraksi jadi secara langsung dengan pelanggannya, menanggapi kebutuhan mereka dengan cepat, terus kayak akhirnya bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, terus kita beralih lagi ke dunia pendidikan. Karena tadi juga ditanya toh, Iya. kalau di sini toh teknologi digital itu dia menjadi pendorong utama untuk transformasi metode pengajaran sama pembelajaran. Contohnya pas pandemi COVID-19 kemarin 6 tahun lalu. dia tuh kayak mempercepat intinya di era itu tuh kayak melunjak kini digitalisasi, karena banyak institusi pendidikan itu akhirnya terpaksa untuk berubah metodenya menjadi kayak online learning. Di sini jadi kayak terbukti di sini tuh pendidikan itu dengan bantuannya digitalisasi dia jadi bisa beradaptasi dengan pembelajaran online. Jadi kayak digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pendidikan tapi juga fleksibilitas dalam pembelajaran. Terus di konteks ini juga dia tuh penting dalam pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena kayak itu kita lihat jadi kayak karena online jadi kayak saya rasa hampir semua orang punya lah intinya HP. Jadi kayak menurutku bisa orang belajar dari rumahnya sendiri. Jadi digitalisasi pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pengajaran juga, dia juga mencakup pengembangan kurikulum yang lebih relevan sehingga kebutuhan pasar itu jadi lebih terampil. Wah, kerennya Kak Malika. Langsung dikasih contohnya, keren sekali. Terus kira-kira peran AI, kan ada yang tahu kan kayak Cip. Ada aja kayak peran AI, big data dan IoT dalam mendorong pertumbuhan. Kakak Faiza tolong jelaskan dong. Di sini. Aduh, sorry deh. Muka kalian mirip. Oke, jadi sebelumnya saya klarifikasi, bukan LOT tapi IoT. Oh, salah. Sorry. Jadi yang pertama big data. Sudah tadi juga saya bahas tentang big data untuk analisis metode pembelajaran. Jadi big data itu kayak ada data kayak cookies di website begitu toh. Iya. Jadi ada jadi itu datanya dikumpulkan dari misalnya website atau media sosial, itu semua big data. Jadi sebenarnya kita semua ini ada big data terkumpul di website ataupun kayak aplikasi tertentu. Nah itu big data. Nah big data ini kayak itu inti dari semua digitalisasinya ini. Terus yang kedua itu IoT. IoT itu singkatannya Internet of Things. Nah things di sini maksudnya kayak barang-barang fisik lah. Misalnya penggunaan IoT itu kayak kalau misalnya hilang HP kan bisa dilacak itu HP, tapi yang penting terhubung dengan internet kayak begitu. Terus yang terakhir itu AI ya, siapa yang tahu AI kayak apa, artificial intelligence yang biasa bantu untuk cari tugas lah, jawab soal kayak gitu. Nah jadi penggunaannya apa tadi perannya IoT untuk mendorong pertumbuhan. Kalau sini saya mau bahas tentang kesehatan. Nah kalau tentang kesehatan itu paling mudah itu telemedicine yang sudah juga kita bahas terus pasnya BSLT. Telemedicine itu penggunaannya yang menggunakan tadi big data sama IoT. Terus ada juga kayak gawai, biasa itu yang kayak smartwatch yang bisa kayak apa namanya? Kayak ngitung Detak detak jantung. jantung. Nah itu juga kayak nadita itu juga salah satu penggunaannya IoT. Kurang lebih itu dari saya. Nice Kak Faiza.
Nah, tadi kan udah tanya mengenai peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan teknologi di zaman sekarang. Nah, terus sekarang mau tanya dulu ke Kak Khadijah. Khadijah mana tadi? Saya. Nah, Kak Khadijah mau tanya dong, apa itu pembelajaran adaptif dan mengapa sangat penting? Nah, pembelajaran adaptif ini memang sangat penting di era digital karena sekarang kan kita sudah menghadapi era 5.0. Nah, jadi pembelajaran adaptif itu sesuai namanya yaitu pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar. Kemudian adaptif itu penyesuaian diri. Jadi pembelajaran adaptif itu bagaimana penyesuaian diri kita sebagai peserta didik terhadap pembelajaran. Jadi dia itu menelusuri bagaimanakah kelebihan dan kelemahan kita dalam pembelajaran itu. Contohnya toh kayak kan orang-orang itu beda cara belajarnya. Ada yang gampang sekali menghafal, ada yang susah sekali. Nah, makanya ada pembelajaran adaptif seperti kayak VR yang menggunakan digital toh kayak kita kan susah sekali hafal anatomi kalau cuma tulisan-tulisannya. Jadi kita harus tahu letak-letaknya itu di mana. Jadi dengan adanya VR kita bisa lebih gampang hafal karena kita tahu letak-letaknya itu di mana. Wah. Nah, begitu. Terus mau tanya lagi dong, Ya. kira-kira ada tidak kayak metode pembelajaran yang lebih fleksibel di era digital? Teman-teman kita kedatangan apa ini? Sponsor dari Aku dari Kak Fabian. jangan sebut Iya, merek. Sponsor dari Kak Fabian. Fokusku terganggu nih. Boleh kan juga kan ya? lanjut dong. Duduk dulu kita lagi bertanya. Nah, tadi seperti yang ditanya tadi, ada tidak kayak metode pembelajaran fleksibel di era digital zaman sekarang? Nah, kalau metode yang fleksibel itu tentunya banyak. Contohnya kita bisa menggunakan microlearning. Apa itu microlearning? Jadi microlearning itu pembelajaran singkat kayak seminar, kursus online. Karena dia singkat, jadi kita lebih interaktif toh dengan pematerinya. Jadi kita bisa gampang sekali paham karena waktunya juga singkat. Jadi pasti yang dibahas itu yang penting-penting. Jadi sangat berguna untuk kita yang punya banyak waktu, punya banyak pekerjaan lain. Jadi kalau kita ikut microlearning, kita bisa menghemat waktu dan bisa lebih banyak mengetahui tentang pembelajaran kita. Selanjutnya ada juga AI based learning. Kayaknya kita semua sudah pakai nih toh, jadi itu sudah umum sekali nih di kita. Nah, itu kan sangat membantu kita dalam belajar, mencari referensi ya, seperti yang sudah kita gunakan lah. Nah, kemudian itu ada Guys, mungkin bisa terdengar. kemudian itu ada gamification. Gamification ini menggunakan game. Itu kan seru sekali. Jadi tidak membosankan. Apalagi kalau di anatomi kita harus hafal-hafal semua bagian tubuh manusia. Bayangkan kalau kita cuma menghafal membaca-baca aja, pasti itu tidak seru. Jadi kita harus pakai game. Kayak yang kita terapkan di kampus kita, atau kita pakai quizzes, kita pakai games yang seru sekali. Jadi itu betul-betul pembelajaran adaptif yang sangat fleksibel untuk era digital ini. Keren Kak Rafida. Ini aku apresiasi, makan. Ayo, aduh. Makanya moderator makan dulu ya. Iya, Kayaknya udah tahu udah tahu kok. makan guys. Nanti jadi. Lanjut ya. Kemudian Kak Rafida mana yang mana? Halo. Rafida, mau tanya dong bagaimana organisasi dapat mengadopsi inovasi digitalis secara efektif? Oke, baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan intinya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman saya, apa sih itu inovasi digitalisasi menurut kalian? Apa menurutmu? Anu, Apa ya? yang- Moderator dulu tahu ah? Moderator. Ya. Apa? Ya, apa nih moderator? Apa itu inovasi digital? Saya moderator, Oke, kalau teman-teman saya langsung belum bisa saja. menjawab, baik saya akan menjelaskan atau membahas apa itu sih kasih, inovasi Kak. digitalisasi. Baik,
inovasi digitalisasi adalah suatu proses penerapan suatu teknologi yang bertujuan untuk mengasah keterampilan atau pengalaman seseorang. Nah, baik, saya akan langsung untuk membahas intinya. Bagaimana sih organisasi dapat mengadopsi inovasi digital secara efektif? Nah, dia dengan cara untuk mengembangkan suatu talenta atau skill dalam diri yang bertujuan untuk mengasah keterampilan dari diri seseorang. Nah, selain itu juga organisasi memberikan sebuah pelatihan atau Terima kasih. apa ya? Ya, pembelajaran yaitu wadah untuk membantu teman atau anggota-anggotanya untuk lebih terampil dalam menghadapi Society 5.0. Wah. Nah, selain itu juga organisasi juga menyediakan operational skill apa di apa tuh Skill kayak bagaimana? untuk melatih dirinya untuk siap menghadapi teknologi yang semakin hari semakin canggih kan. Jadi dia tujuan untuk membantu teman-teman atau anggotanya untuk lebih terampil dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman ini. Nah, kerennya Kak langsung menjelaskan tentang apa sih tantangannya, kemudian solusi-solusinya. Terus kan tentang BSLT ya, Basic Learning Student kayak kemarin tuh, Ya. itu kan mengajarkan kita tentang kepemimpinan. Nah, Bener. Dari jam mobil menghalangi depan. siapa Kak? Aduh, kat. Kat dulu kan. Enggak, lanjut Michael, saya coba cek. Bicara begini. Lanjut. Permisi ya. Oke, sorry Kak. Kak Tiko, mana Kak Tiko? Ya. Nah, nih yang make upnya paling cetar. Kak Tiko, mau tanya dong, peran pemimpin dalam membentuk budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutannya. Oke, nah kepemimpinan itu kan punya peran yang sangat-sangat krusial ya dalam membentuk inovasi dan pembelajaran berkelanjutan di organisasi. Nah, pemimpin yang keren tuh bukan cuma ngejar target doang. Jadi pemimpin yang keren tuh harus juga bikin lingkungannya tuh jadi nyaman buat eksplorasi ide-ide baru dan terus belajar. Kemudian salah satu caranya tuh bagaimana? Nah, dengan menciptakan budaya keterbukaan. Nah, budaya keterbukaan tuh kayak gimana sih? Nah, di mana setiap orang tuh merasa aman buat ngomongin suatu ide tanpa takut dihakimi. Kemudian selain itu, pemimpin juga harus support timnya dengan sumber daya, waktu dan kesempatan buat nyoba hal-hal baru. Terus, tapi yang namanya inovasi kan tuh pasti ada resiko gagal ya. Dan disinilah peran pemimpin tuh jadi makin penting. Mereka harus bisa mengelola kegagalan tuh sebagai bagian dari proses belajar. Bukan sesuatu yang harus dilakuin. Dan dengan mindset yang benar, yang tepat, kita itu bisa jadiin kegagalan tuh jadi pelajaran berharga buat berkembang lebih jauh. Nah, kemudian makanya itu pemimpin tuh harus bikin timnya nyaman buat bereksperimen tanpa takut dimarahi atau disalahkan. Nah, terus pembelajaran berkelanjutan juga nggak cuma tanggung jawab individu, tapi harus didukung dengan sistem yang solid. Kemudian pemimpin itu juga perlu ngasih akses ke pelatihan kayak mentoring, terus kesempatan-kesempatan buat kita upgrade skill yang kayak tadi udah Rafida singgung sebelumnya. Kemudian nggak cuma itu, mereka juga harus jadi role model, orang yang selalu haus ilmu, terus terbuka sama ide baru, terus juga nggak takut buat berubah gitu. Kalau pemimpinnya udah punya mindset growth, pasti timnya tuh bakal ikut ketular dengan energi positif buat terus berkembang gitu. Nah, pada akhirnya organisasi tuh nggak punya organisasi yang punya budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan itu bakal lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan zaman. Dan dengan kepemimpinan yang suportif dan visioner, pasti inovasi itu bukan cuma sekedar jargon doang, tapi juga jadi bagian dari DNA organisasinya seperti itu. Wah, keren. Dekapnya bukan sekedar omongan belaka. Iya tahu. Iya. Terus Kak Widya. Hai Kak Widya. Halo, Kak Widya. Kak Widya mau tanya dong. Kan kita menggunakan teknologi kemudian menyangkut pautkan yang kepemimpinan, itu otomatis kan masuk ke soft skill dan hard skill ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih menyeimbangkan keduanya untuk pertumbuhan optimal, dan mengapa sih komunikasi seperti soft skill seperti komunikasi, problem solving, critical thinking menjadi sangat penting? Oke, sebelumnya saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, itu kenapa sih soft skill itu penting. Nah,
Kita cari tahu dulu soft skill itu contohnya apa. Soft skill itu contohnya kayak public speaking, problem solving, sama critical thinking. Nah, kenapa soft skill ini penting? Jawabannya itu cuma satu, yaitu pertama untuk bisa hidup atau bisa adaptasi. Nah, kok jawabannya seperti itu? Karena kenapa? Seperti di pelajaran kita saat kita kembali ke kelas 12 dulu, itu ada pelajaran biologi kita yang adanya hewan yang punah, misalnya kayak dinosaurus itu punah. Mengapa mereka bisa punah? Karena mereka tidak punya kekuatan, yaitu adaptasi. Barang siapa yang tidak dapat bertahan hidup di lingkungan luar, misalnya di alam bebas, karena tidak mempunyai skill tersebut, mereka akan ketinggalan atau mereka akan punah. Nah, mengapa soft skill ini penting? Misalnya dalam problem solving, dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita membuka mata, kita sudah pasti menemui berbagai problem. Nah, apalagi kita sebagai berorientasi ke menjadi dokter, kita tentunya setiap hari akan membantu pasien untuk menyembuhkan masalah mereka, karena tidak mungkin mereka datang ke rumah sakit tanpa ada masalah. Tentunya kita dilatih sejak dari masa preklinik untuk memiliki problem solving dan juga critical thinking. Nah, kenapa critical thinking? Karena kita tidak semerta-merta untuk menganalisis pasien, oh kamu sakit tipes, kamu sakit diabetes, tanpa harus menganalisis apa gejala-gejala atau penyebab dari sakit mereka. Nah, terus yang ke problem public speaking. Nah, mengapa public speaking juga penting? Karena walaupun kita sudah ini public speaking juga merupakan salah satu contoh dari beradaptasi. Walaupun kita sudah tahu kita mau kemana, tapi kita tidak bisa mengatakan tujuan kita kemana, misalnya kepada driver, kepada ojek kita, kepada supir kita tidak akan sampai ke tujuan tersebut. Jadi kita juga harus memiliki cara komunikasi yang bagus kepada orang lain, apalagi sebagai dokter. Tidak mungkin ada pasien kita dari daerah A, kita jelaskan dengan cara kita, misalnya bahasa B gitu, pasti mereka tidak mengerti. Misalnya kita suruh minum obat flu misalnya, tapi karena mungkin mereka dengarnya kita bilang obat batuk, mereka minum obat batuk, bukannya mereka ini sembuh, tapi malah tambah komplikasi. Jadi mengapa soft skill ini sangat penting? Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua, mengapa kita juga harus menyeimbangkan antara soft skill sama hard skill? Nah, karena yang sekarang kita bukan hanya menghadapi tantangan oleh sesama manusia, tetapi juga oleh ciptaan kita sendiri, yaitu misalnya ada robotik, teknologi robotik. Nah, namun sampai di titik ini yang masih terus dikembangkan, yaitu bagaimana robotik ini bisa memiliki sifat empati seperti kita. Nah, hal itu yang masih menjadi pembeda. Namun hal itu tentunya kedepannya pasti bisa dikembangkan lagi. Nah, maka dari itu sifat hard skill ini masih juga harus kita butuhkan sebagai sifat kemanusiaan terhadap sesama. Mungkin itu aja sih. Wah, keren. Aku setuju dong. Jadi tadi Kak Widya kan katakan bagaimana sih caranya meningkatkan soft skill dan hard skill, dan juga bagaimana kita menghadapi bukan hanya sesama manusia tapi juga ciptaan kita ya. Oke. Seperti robot. Iya. Soalnya ciptaan Tuhan melalui kita. Ya, oke. Lanjut. Kak Tiko lagi nih. Mau tanya dong, bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kedua jenis keterampilan di zaman sekarang? Oke. Nah, jadi teknologi itu kan punya peran yang besar ya dalam meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill, kayak tadi yang Widya tuh udah jelasin duluan. Nah, untuk hard skills, teknologi itu menyediakan akses ke berbagai platform belajar online, kayak simulasi berbasis AI, terus juga tools yang udah disediain biar bikin proses belajar tuh lebih efektif. Misalnya ada kursus kayak coding interaktif, software design, terus juga ada banyak sekali simulasi medis lainnya, yang mana kita tuh bisa belajar dengan cara praktis tanpa harus langsung terjun ke lapangan. Nah, dengan teknologi pokoknya siapapun tuh bisa upgrade skill mereka kapan saja dan di mana saja. Terus di sisi lain, teknologi juga itu bisa membantu kita buat ngasah soft skills kita seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Terus ada juga tuh platform kolaborasi kayak Zoom, terus juga ada Microsoft Teams, Slack, terus banyak banget yang bikin orang tuh terbiasa berkomunikasi dan bekerja sama secara virtual gitu. Nah, selain itu juga ada aplikasi berbasis AI yang bisa kasih feedback langsung tentang cara berbicara, terus juga negosiasi, atau bahkan tuh manajemen waktu. Kemudian ada juga tadi yang udah disebutin DJ duluan kayak game dan simulasi virtual yang juga bisa melatih keterampilan kita gitu.
Jadi intinya teknologi itu nggak cuma bikin belajar lebih fleksibel, tapi juga lebih interaktif dan personal gitu. Dan dengan kombinasi yang tepat antara teknologi dan metode pembelajaran kita, tentunya pengembangan hard skill dan soft skills juga itu bisa berjalan beriringan. Seperti itu mungkin. Tiko ini kayaknya guru deh. Jadi gitu ya, dilihat-lihat sekarang teknologi di zaman sekarang tuh sangat penting sekali gitu. Betul. Jadi kemudian mau tanya lagi, tapi kayaknya Kak Hana belum ini. Hai Kak Hana. Halo Markus. Kurang bersemangat nih. Halo Markus. Keren ya, semangat, pertahankan. Nah, mau tanya dong kayak prediksi tren dan teknologi yang akan mengubah cara kita belajar dan bekerja itu seperti apa? Oke, terima kasih Markus. Mungkin tadi rasanya sudah sangat jelas ya dijelaskan sama teman-teman kelompok saya seperti Faiza dan juga DJ bahwasanya sekarang di zaman sekarang pun itu teknologi itu kita gunakan dengan sangat-sangat dekat dengan kita. Maksudnya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya contoh ChatGPT atau mungkin artificial intelligence lainnya yang kiranya sangat membantu kita dalam belajar. Nah, selain itu kalau dari saya pribadi sebenarnya dari pertanyaan Kakak Markus tadi, kira-kira apa prediksi yang bisa saya berikan kalau misalnya kita membahas mengenai teknologi yang kiranya bakal kita pakai untuk pembelajaran kita ke depannya. Kalau menurut saya pribadi mungkin kalau dari prediksi saya ya mungkin kita akan gunakan misalnya seperti VR, tapi mungkin sudah bukan VR ya karena samanya sudah berbeda, mungkin semacam VR yang dimana kita bisa gunakan itu sebagai alat atau bahan untuk kita melakukan simulasi seperti misalnya OSCE. Jadi ceritanya nanti kita melakukan simulasi tapi sudah bukan melalui orang ataupun yang lainnya seperti itu. Selain itu mungkin saya juga bisa memprediksi bahwasanya segala hal itu kedepannya kita akan sangat banyak berinteraksi dengan yang namanya teknologi. Nah, mungkin seperti itu sih. Wah. Oh iya, kira-kira apa saja tantangan etika dalam digitalisasi pembelajaran dan AI? Kan ada saja tuh semacam penurunan semacam moral etika. Tolong jelaskan dong Kak. Oke. Kalau selain dari adanya peluang yang kita dapatkan tadi, tentunya ada juga tantangan kan yang bakal kita dapatkan. Nah, sebenarnya digitalisasi ini yang menjadi tantangan terbesar bagi kita itu sebenarnya terkait dengan etika. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi? Misalnya kita bisa lihat saja digitalisasi, dengan adanya digitalisasi semuanya kan serba online, semuanya itu serba kita menggunakan teknologi. Nah, dengan adanya teknologi rasanya itu interaksi antara manusia juga menjadi semakin berkurang kan, karena semua hal yang jauh itu kita gunakan pakai laptop, komputer, handphone dan lain-lain. Sedangkan yang dekat biasa menjadi kurang untuk berinteraksi dengan kita. Makanya interaksi antar orang yang berada di sekitar kita juga menjadi semakin berkurang. Nah, apa yang bakal timbul dari adanya keterbatasan interaksi itu? Tentunya etika atau moralitas dari seseorang itu menjadi semakin berkurang. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, otomatis tidak ada emosional yang terbangun antara orang-orang itu. Makanya kita menjadi semakin kalau bisa dibilang sih menjadi rasa kemanusiaan seseorang itu juga bisa berkurang karena itu. Oh iya, mungkin tadi saya saya lupa menambahkan apa juga kiranya prediksi yang bisa saya berikan terkait dengan penggunaan teknologi ini. Tadi saya juga sempat berdiskusi sama Faiza, itu mungkin prediksinya seperti kan teman-teman tahu sekarang bahwasanya ada itu yang namanya kita mengoperasi tapi dalam jarak yang jauh, mungkin sudah ada zaman sekarang. Nah, mungkin itu kan pertama kali dilakukan di zaman sekarang. Nah, ada masa di mana di masa depan itu bukan hanya misal terkait dengan transplantasi saja yang digunakan sebagai operasi jarak jauh, itu mungkin nanti operasi bisa dilakukan lewat jarak jauh yang kita pakai robot, mungkin seperti itu. Zaman sekarang makin canggih ya Kak. Iya, betul banget. Thank you Kak Hana. Jadi penting sekali ya bahwa bagaimana kita menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Betul banget. Oke.
Kak Fabian ternyata diam-diam aja nih. Nggak tidur dia. Oh, udah tidur. Astaga. Oh. Sabar, tunggu lah kau terakhir. Jangan kasih ingat temannya. Jangan astaga. Kalau lu Iya. mau tanya lagi dong. Bagaimana individu dan organisasi dapat tetap relevan di masa depan nanti? Oke, baik. Jadi agar tetap relevan antara individu dan organisasi di masa depan itu kita harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Individu perlu terus mengembangkan keterampilan melalui pembelajaran berkelanjutan, berinovasi dan membangun jaringan yang kuat satu sama lain. Sementara itu organisasi juga perlu menghadapi teknologi yang terbaru. Misalnya kita harus mengutamakan kepuasan orang lain, menciptakan budaya inovasi yang terbuka. Selain itu juga organisasinya itu harus lebih fleksibel terhadap dia harus lebih fleksibel dalam merespon sesuatu dan terus berinvestasi dalam pengembangan, karena ini sangat dibutuhkan. Seperti ada beberapa cara yang dapat saya sampaikan, misalnya itu dengan belajar terus menerus. Kan dunia ini berubah terus, jadi penting untuk kita untuk selalu belajar hal baru, baik itu teknologi, tren pasar atau keterampilan yang kita butuhkan. Terus yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Kita tidak boleh takut untuk mencoba ide-ide baru atau mencari cara yang berbeda dalam menyelesaikan sesuatu. Terus yang ketiga itu fleksibel. Kita harus bersikap fleksibel dalam menghadapi tantangan baru atau situasi yang berubah-ubah, karena kemampuan beradaptasi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Yang keempat itu kolaborasi. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain untuk membangun jaringan, karena ini juga merupakan penunjang yang utama, dan kita juga harus berbagi pengetahuan untuk saling membantu, berkembang lebih cepat dan mengenal peluang yang baru. Terus yang terakhir itu yaitu teknologi. Kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada, yang relevan dengan bidang yang kita tekuni misalnya, dan agar kita dapat membuka lebih banyak peluang dan efisiensi. Mungkin itu dari saya. Wah, keren. Nah, jadi kan kita udah bahas tentang apa itu teknologi, kemudian ada juga tentang kepemimpinan, dan juga tentang etika dan moral. Kemudian bagaimana caranya kita beradaptasi di dunia yang digitalisasinya makin maju. Sekarang di industri berapa? 5.0. Wih, ngeri. Belum kita tahan. Oke, yang terakhir Kakak Fabian. Saya Iya tahu. paling ganteng di antara kita. Mau tanya dong, ajakan kepada pendengar untuk mulai menerapkan inovasi digital dan juga pembelajaran adaptif dalam kehidupan mereka. Jelaskan nih. Baik. Tanya aku bilang ajakan kepada pendengar, maksud untuk kalian yang sedang menonton gitu. Thank you. Baik, Guys, karena anjiran guys. di era yang serba cepat ini kita tidak bisa hanya bertahan terus, kita tidak bisa hanya bertahan di era sekarang, dan kita harus terus berkembang. Inovasi digital dan pembelajaran adaptif bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Jadi menurut saya mari mulai sekarang gunakan teknologi untuk meningkatkan keterampilan, eksplorasi peluang baru, dan juga jadilah bagian dari masa depan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku untuk masa depan. Ada pantun nggak? Pantun. Ubur-ubur ikan lele. Berkembanglah untuk masa depan, Le. Keren sekali ya. Sungguh seru sekali ya podcast hari ini. Kemudian seperti jargon BSLT kemarin kita apa tentang apa?
Oke. Siapa yang ini? Kamalika. Oh, Kak. Kakak ketua mungkin, kakak ketua. Kakak ketua. Tolong dong jargonnya. BSLT 2 2025. Digitalisasi dan penguasaan. Ulang. Nggak kompak. BSLT 2 2025. Digitalisasi dalam wawasan, inovasi dalam genggaman, siap jadi pemimpin masa depan. Oke, see you semua. Terima kasih. Ulang lagi dari kata. Cut lu, mentalku habis. Tes. Tuh, senyum Ji. Gigi. Foto keluarga. Wih, serius. Ayo. Mau pulang ini. Dimulai. Tak. Azan. Cut. Oke. Tuh. Terus. Gua nggak teks. Ayo mana? Saya gimana? Jangan kelihatan guys, jangan kelihatan. Begini aja. Riboso. Apa sih artinya ke? Ih, kenapa sih? Iya. Kalian pikir ribosom itu bagian Harus diperpanjang biar 35 menit. Bagi kita ribosom itu Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian salah layang, bukannya habis waktu sampai nabat dari ayah. Baliknya nama ragu.